teman-teman, perkenalkan nama saya Eliardawati Tumanggur. Saya prodi S1 Keperawatan Psikes Santa Elizabeth Medan. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu yang dimaksud dengan sistem pernapasan? Jadi, pernapasan atau respirasi adalah proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2, pengeluaran karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer atau udara bebas yang kita hirup yang menyediakan kandung oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Nah, manusia membutuhkan sampel oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut. Pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Nah, sekarang kita masuk ke fisiologi sistem respirasi manusia. Yang pertama itu ada nasal atau hidung. Udara yang masuk di hidung melalui mekanisme respirasi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan inspirasi? Inspirasi itu adalah proses memasukkan udara luar ke dalam tubuh. Jadi, proses mengeluarkan dari dalam tubuh keluar disebut ekspirasi. Kemudian, di hidung udara disaring oleh bulu-bulu halus di dalam hidung yang disebut dengan silia. Udara disaring dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Kemudian dihangatkan dan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Yang kedua ada faring. Faring ini merupakan persilangan jalur udara dan makanan bertemu, tempat yang dilalui udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Berfungsi sebagai saluran untuk udara yang masuk juga keluar menuju tenggorokan. Faring ini terdiri atas 3 nasofaring. Nasofaring berfungsi sebagai jalur pernapasan dari hidung ke tenggorokan yang kemudian diteruskan melalui paru-paru, yaitu ruang pada bagian atas tenggorokan yang terletak di belakang hidung. Yang kedua itu ada orofaring. Orofaring terletak di belakang rongga mulut, mempunyai krep yang bernama epiglotis ke saluran pernapasan, yang berfungsi sebagai tempat udara dan makanan lewat. Yang ketiga itu ada laryngofaring. Laryngofaring ini berfungsi menerima makanan dari osofagus. Sistem yang ketiga adalah laring. Terdapat di depan epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke saluran masing-masing. Epiglotis merupakan bukaan trakea untuk tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan turun dari esofagus ke lambung. Glotis terbuka sehingga udara pernapasan masuk ke laring, yang merupakan bagian atas saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Laring juga tempat berhubungnya antara faring dan trakea. Yang keempat ada trakea. Nah, trakea ini panjangnya 12 cm pada pria dan kira-kira 10 cm pada wanita. Berbentuk pipa seperti huruf C. Trakea dibentuk oleh tulang rawan berbentuk cincin yang terdiri dari 15-20 cincin yang berfungsi untuk mengalirkan udara yang masuk ke paru-paru pada saat proses pernapasan. Yang kelima ada bronkus atau cabang tenggorokan yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Nah, bronkus ini berfungsi sebagai pengantar udara dari saluran napas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Bronkiolus membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Dan yang terakhir itu ada pulmo atau paru-paru teman. Nah,
Paru-paru ini bisa terbagi atas dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan kiri. Paru kanan terbagi atas 3 lobus, yaitu superior, medialis, inferior. Dan paru-paru kiri terbagi atas 2 lobus, yaitu superior dan inferior. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme pernapasan. Saat bernapas, kita menghirup udara melalui hidung. Udara yang dihirup mengandung oksigen dan gas lainnya. Di dalam rongga hidung terdapat silia yang menyaring udara. Udara dilembabkan oleh lendir dan terdapat setunasi yang menyekat atau memisahkan antara lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri. Nah, paring terbagi menjadi 3, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nasofaring terdapat di belakang hidung, orofaring terdapat di belakang mulut, dan laring orofaring terdapat di percabangan antara laring dan faring. Setelah melalui faring, udara masuk ke laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang mengatur masuknya udara dan makanan ke saluran masing-masing, seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman. Kemudian dari laring, udara masuk ke trakea. Kemudian dari trakea masuk ke bronkus. Dari bronkus itu masuk ke bronkiolus. Dari bronkus masuk ke bronkiolus. Setelah dari paru-paru dan melewati paru-paru dekstra dan sinistra, kemudian masuk ke alveoli. Nah, terjadilah pertukaran gas pada paru-paru di mana setiap dindingnya dilapisi oleh sel-sel tipis dasar. Oke, demikian penjelasan saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam video saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat.